Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ilka amanatakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, mari kita memunajatkan rasa syukur sekaligus menempatkan sebagai hamba yang fakir. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dalam ridhonya, dalam maghfirah ampunannya, dan mendapatkan berbilang berkepangas guru wasitah. Kita melanjutkan beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan manusia kui hidupnya merugi, kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang memposisi watawasobi hak, watawasobi sober. Seperti apa ya? Jadi kalau dibalik memang orang yang siapa sih orang yang merugi hidupnya? Kemudian kalau dibalik siapa orang yang beruntung, qad aflahal mu'min kan gitu. Kita melanjutkan mengetahui konsep tentang manusia yang merugi. Dengan kita mengetahui konsep kehidupan kita ini supaya tidak merugi, konsep merugi supaya kehidupan kita ini tidak menjadi orang-orang yang merugi, dengan memiliki kecerdasan. Manusia itu oleh Allah diberi akal untuk berpikir, akan tetapi supaya menjadi cerdas bukan semata-mata akal yang digunakan untuk berpikir. Supaya memiliki kecerdasan yang digunakan berpikir itu adalah hati nurani, tepatnya rasa. Pada saat kita kehilangan rasa, berarti akan kehilangan empatik, kehilangan kepedulian, kehilangan respon, kehilangan respek. Saat orang itu rasanya mati, seharusnya belajar menjadi abai dengan belajar. Seharusnya komunikasi abai dengan komunikasi. Saat kita seharusnya melakukan aktivitas pemberdayaan, melakukan aktivitas perbuatan kebaikan dan kemaslahatan, orang yang rasanya mati itu seperti robot, seperti seseorang yang hayawanunatik, yang membedakan antara manusia dan hewan, sama-sama makhluk,
sama-sama hewan dalam pengertian yang satu sama-sama punya akal, akan tetapi hewan tidak memiliki visi, tidak memiliki misi, hewan tidak memiliki akal budi. Hewan tidak memiliki akal budi. Perbedaannya sehingga pada saat manusia kehilangan akal budi, kehilangan rasa, menjadi hayawan natik, kewan yang hanya berpikir. Perbedaannya manusia bisa berpikir. Sehingga kecerdasan itu adalah berpikir dan bertindak secara kesadaran ruh. Jadi cerdas itu adalah berpikir dan bertindak secara kesadaran ruh. Ruh adalah milik Tuhan. Ruh itu daya kuat. Daya kuat ini milik Tuhan. Saat peniupan ruh secara daging yang kita kenal dalam ilmu biologi 120 hari mulai ada kehidupan, nafakhtu min ruh, dihidupkan ruh, maka ada kehidupan, kita bisa bergerak, kita terlahir, kemudian kita bisa melihat, mendengar, dan seterusnya. Itu karena ada ruh dari Tuhan. Saat ruh ini diambil oleh Allah, maka kembali sebagai mayat, jenazah, jasad, mati, tidak bisa apa-apa. Sehingga yang menjadikan kita bisa melihat, yang menjadikan kita bisa mendengar, yang menjadikan kita bisa beraktivitas, yang menjadikan kita bisa melakukan segala sesuatunya, itu adalah menggunakan ruh ilahi, menggunakan ruh Tuhan. Menggunakan ruh Tuhan. Saat aktivitas kita sadar bahwa kita itu bergeraknya karena ruh Tuhan, dan ini dibawa dalam kesadaran, sehingga aktivitasnya tetap dilakukan normal selayaknya yang lain, bersungguh-sungguhnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, belajarnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, tapi sadar ruh itu milik Tuhan. Ini kesadaran pemahaman. Kemudian untuk memiliki satu kesadaran keimanan, pembuktian bahwa kesadaran pertama setelah manusia ditiupkan ruh secara daging, masih di dalam dua garwa ibu, kemudian ada kehidupan, kemudian untuk pembuktian rasa, untuk pembuktian fitrah, menjadi sebuah kecerdasan fitrah. Fitrah itu belahan, fitrah itu belahan, bagian, supaya dapat menyatakan fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullah, supaya dapat menghadapkan wajah fitrahnya Allah, supaya dapat menghadapkan wajah fitrah manusia kepada wajah fitrahnya Allah. Fa'akim wajhaka lidin hanifah. Semua kehidupan yang dilakukan ini memiliki dorongan yang sangat kuat, gerakan dorongan yang sangat kuat, atau condongnya itu sangat kuat. Jika sewaktu-waktu jatuh, maka jatuh kepada condongnya itu, condong kepada fitrahnya Allah, lidin, untuk kehidupan lidin hanifah, yang condong yang sangat kuat, hanifah fitratullah, pada fitrahnya Allah. Kita puasa disebut Ramadan,
kemudian Idul Fitri, karena supaya kehidupan kita itu berada di dalam kecerdasan fitrah. Saat seseorang berada di dalam kecerdasan fitrah, maka inilah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah. Jadi ada tahapan pemahaman ruh dari Allah, kemudian ada kesadaran pembuktian. Inilah yang kemudian tersebut yang diungkapkan oleh Nabi Isa di dalam Taurat Injil, bahwa manusia mesti terlahir secara ruh supaya memiliki kesadaran ruh, supaya memiliki kesadaran bertuhan, supaya memiliki kesadaran bersama dengan Tuhan. Fakta iman, pembuktian itu adalah masalah Tuhan dikenali tidak hanya nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi mengenali Tuhannya. Karena ruh ini dari Allah, yang kita gunakan, akhirnya kita gunakan untuk bergerak, beraktivitas. Sehingga ada dua dimensi yang muncul. Ada dua spektrum yang diambil. Bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan dalam kesadaran ruh, maka kita tidak berani ngaku. Spektrum yang pertama. Kalau kita telah terlahir secara ruh, maka akan memiliki satu fakta. Ditarik akan ada satu fakta wa'dallah, ada satu kesadaran fakta bahwa nyata tanpa dia, tanpa ruh dari Tuhan, maka tidak bisa apa-apa, maka akan memunculkan kesadaran daya kuat itu memang benar milik Allah. Inilah kalimat sidekin, membenarkan. Jadi sidik itu bukan sekedar memahami pembenaran, tapi memang fakta kebenaran. Orang faham kopi, tapi yang dibutuhkan fakta kopi. Keimanan adalah fakta kopi ini. Ini spektrum yang pertama. Spektrum yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi kalau disimpulkan, adanya kesadaran ruh dari Allah, fakta daya kuat di dalam milik Allah, maka nggak berani ngaku. Ikhlas itu akhlas naum bi kholisatin dikrodar. Ikhlas itu rumahnya dipenuhi dengan zikir. Rumahnya dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Rumah dada maksudnya. Nek we mengatakan, tapi ini bukan berarti salah gitu ya. We moco Quran atau sholawatan di jero omah ning kelakuane bar moco metu ka omah, balik otok, balik judi, balik ngelokke, ya bohong gitu. Karena yang dikatakan akhlas nahum bi kholisatin dzikrodar, rumahnya itu menjadi sebuah rumah zikir. Kesadaran ruh yang pertama adalah kesadaran daya kuat milik Allah, sehingga kita tidak berani mengaku daya kuatnya Allah. Spektrum yang kedua, dengan adanya daya kuat dari Allah yang telah diletakkan di dalam tubuh, menjadi sebuah fakta kehidupan bahwa tanpa dengan daya kuatnya Allah, kita nggak bisa apa-apa. Kita diberi oleh Allah perangkat
seperangkat alat sholat dibayar kontan, jenenge ijab. Di pada saat kita telah diberi seperangkat alat pendengaran, penglihatan, berpikir, berbicara, itu adalah alat yang lahiriah. Kemudian alat yang batiniah, ada hati nurani, ada ruh, ada rasa. Itu instrumen atau elemen-elemen di dalam tubuh kamu. Tapi berfungsinya itu semua, berfungsinya baik elemen atau instrumen yang lahir, kuping, meripat, kemudian hati, itu karena ada ruh dari Tuhan. Itu baru berfungsi. Kalau enggak ada fungsinya, kan gitu. Sehingga pada saat spektrum yang kedua, dengan kesadaran fakta bahwa ini disebut iman, kesadaran fakta iman berarti mengenal ruhnya sendiri, maka mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Beberapa kali saya dapat pertanyaan hal ini. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu dikatakan hadis palsu atau dhaif. Karena demikian, orang itu pada saat tidak bisa menguraikan, maka hal yang paling mudah bersembunyi di balik kalimat mendoifkan, melemahkan atau meniadakan, tidak berpikir rasional, begitulah. Man arafa nafsah itu dhaif, itu lemah. Padahal kalau ini dibuang, ayat-ayatnya terlalu banyak yang sepadan dengan ini, awalam yatafakkaru fi anfusihim, mutlak untuk mengenali jiwa dirimu yang berada di dalam jiwamu. Saya kembali. Jadi pada saat ada kesadaran ruh sudah melekat menjadi sebuah ikatan wa'dallah yang la yuqullahu wahdah, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang ikatan ini. La yuqullahu wahdah, tidak semua orang mengetahui dan tidak terikat dalam ikatan persaksian fakta ini. Maka ikatan sa'mina wa ata'na, ikatan ini akan mendorong kita, mendorong hamba-hamba untuk bergerak, melakukan sesuatu aktivitas, bergerak untuk dikatakan melakukan pelaku ibadah, perilaku yang memiliki tujuan kembali kepada Tuhan. Karena mengenal Tuhan, maka disebut ibadah kepada Tuhan. Tapi ada perilaku yang tidak punya tujuan. Ini hanya aktivitas, hanya bergerak, tapi tidak memiliki tujuan. Maka supaya kamu itu mengetahui antara gerakan dan tujuan, dan gerakan yang bertujuan, gerakan yang memiliki tujuan. Karena banyak orang itu melakukan aktivitas menyesal di kemudian hari karena tidak terkontrol oleh tujuan hidupnya. Yang biasanya ini juga disesuaikan dengan umur, semakin matang akan semakin bisa mengenali tujuannya dengan baik, sehingga aktivitasnya itu untuk tidak merusak masa depannya. Akan tetapi umur kamu itu semakin lebih cepat memahami, lebih cepat menyadari. Umpamanya, aku kan masih umur SD, aku kan masih umur SMP, aku masih umur SMA, soalnya wes tuwek saya ibadah. Kenapa? Sama-sama beraktivitas, sama-sama berpikir. Kenapa sejak tidak awal diniatkan untuk ibadah menjadi amal soleh? Mangan podo, manganmu niatannya ibadah. Enggak, soalnya wes tuwek wes saya kita mangan geragal, enggak apa-apa. Kan juga enggak begitu.
Jadi kalau kamu dinasihati, diberi masukan oleh seseorang, mbok jangan begitu. Bagaimana kalau begini yang baik supaya kehidupan sosialmu itu juga baik. Kowe iki sapa? Itulah sebenarnya pemberhalaan berada di dalam otak kita.